Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 23 Agustus 2021 berjudul Medan Peperangan Orang Percaya. Harus diakui bahwa pikiran adalah medan yang sering digunakan iblis untuk mendaratkan, memasukkan ide yang dapat menjerat seseorang untuk mengikuti kemauannya. Iblis merasa pikiran merupakan pangkalan yang empuk agar ia dapat menguasai hidup manusia. Kalau pikiran seseorang sudah dikuasai oleh iblis, ia menjadi gelap, seperti yang dialami Yudas yang mengkhianati Yesus, seperti Simon tukang sihir yang mencoba membeli karunia dengan uang. Kisah 8 ayat 18-23. Itulah sebabnya iblis berusaha dengan segala cara agar bisa menguasai pikiran orang percaya dengan berbagai pengetahuan atau filosofi yang bukan berasal dari Allah atau yang bertentangan dengan firman Allah. Maka tadi saya katakan pikiran itu medan peperangan. Di dalam pikiran inilah berkecamuk peperangan yang tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus sendiri menghadapi godaan seperti ini semasa hidupnya. Tetapi ia tidak berbuat dosa. Ia berhasil mengantisipasi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terkait akan hal itu, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Demikian, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini menunjukkan bahwa pikiran adalah medan peperangan. Orang percaya harus mampu mengalahkan keangkuhan yang menentang pengenalan akan Tuhan. Segala pikiran harus ditaklukkan kepada Kristus melalui firman-Nya. Jadi sangat jelas, agar orang percaya dapat menang dalam medan peperangan, orang percaya harus aktif merubuhkan tembok-tembok atau kubu-kubu yang dibangun oleh iblis di dalam pikiran. Caranya, ya harus memperlengkapi diri dengan firman. Maka tepatlah yang dinasihatkan Paulus bahwa kita orang percaya harus selalu memperbaharui pikiran kita secara terus-menerus dengan kebenaran. Roma 12 ayat 2. Kalau kita mengikuti nasihat itu, berarti kita sedang melakukan pertahanan sekaligus penyerangan kepada iblis. Kita tidak boleh hanya memiliki sikap bertahan, tetapi kita juga harus menyerang. Caranya dengan aktif mencabut setiap pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang telah dimasukkan iblis ke dalam pikiran kita
dan mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini kita harus serius dan dengan ketat dan kuat membentengi pikiran kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita akan jadi pemenang bukan hanya ketika kita bisa menolak atau tidak menuruti segala hasrat dan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi juga ketika kita bisa mengisi pikiran kita dengan hasrat-hasrat yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sejatinya prinsip menguasai kehidupan, di mana bukan saja kita bisa menghalau kepahitan, tapi di saat yang sama bisa memperagakan kasih Kristus. Ketika diperlakukan kasar, tidak adil atau dijahati, bukan saja tidak membalas atau mengampuni, tapi juga harus bisa menunjukkan kasih kita kepada orang yang menjahati atau menyakiti kita. Dengan demikian, kita tidak sedang memberi kesempatan kepada kuasa gelap untuk menguasai hidup kita, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itulah yang sesungguhnya harus diperjuangkan setiap orang percaya sepanjang hidupnya. Sebab itu, saudara, mari saya ajak kita aktif berjuang untuk menjadi pemenang dalam medan peperangan. Jangan biarkan kuasa gelap menguasai hidup kita. Teruslah mengisi dan memperbarui pikiran saudara dengan firman-Nya. Percayalah, saudara pasti sanggup merubuhkan benteng-benteng kuasa gelap yang masuk ke dalam pikiran saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.